Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang membangun masyarakat yang soleh. Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat yang soleh, sebagaimana halnya ia bertujuan untuk membentuk individu yang soleh dan keluarga yang soleh, di mana keduanya tidak diragukan lagi merupakan dasar yang kuat bagi kesalehan atau kebaikan masyarakat yang didambakan. Masyarakat yang soleh adalah masyarakat yang masing-masing individu dan keluarganya terikat dengan nilai-nilai Islam yang luhur dan prinsip-prinsipnya yang ideal, dan menjadikannya proses keberadaannya. Adapun nilai-nilai yang terpenting dalam topik ini diantaranya adalah: satu, berkumpul atas dasar akidah. Berkumpul atas dasar akidah. Masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang nasionalis. Ini menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang nasionalis ataupun regionalis, melainkan ia sebuah masyarakat yang berakidah, yaitu masyarakat dari sebuah pemikiran dan akidah. Dan akidahnya adalah Islam yang merupakan dasar ideologi bagi terbentuknya masyarakat. Boleh jadi masyarakat ini terdiri dari berbagai ragam jenis atau ras, warna kulit, tanah air, ataupun kelas sosial. Akan tetapi semua keanekaragaman ini melebur dan berpadu di hadapan kesatuan akidah, yakni sebuah akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di hadapan keimanan bersama yang semuanya tergalang dalam dekapan ukhuwah. Kemudian nanti ada sebuah ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Bersaudara. Bisa dibayangkan bagaimana sikap dengan saudara harusnya bagaimana, kan? Begitu indah. Jika kita ingin memberikan predikat kepada masyarakat Islam dengan suatu predikat unik yang membedakannya dari masyarakat lainnya, maka tidak akan kita temukan predikat yang tepat kecuali kita mengatakan bahwa masyarakat Islam adalah sebuah masyarakat mukmin atau masyarakat kaum mukminin. Mereka itulah yang disifati Allah Subhanahu wa taala melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5, alladzina yu'minuna bil ghaibi al-ayah, begitu yang beriman kepada masalah yang gaib, surga dan neraka setelah kematian nanti, suka melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezekinya, beriman kepada hal-hal yang telah diwahyukan kepada para nabinya seperti Al-Qur'an, Taurat, Injil dan yang lainnya termasuk suhuf-suhuf. Nah, karena di dalamnya semuanya memiliki isi yang sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya sebelum dirubah-rubah, ketika Injil masih disampaikan oleh Nabi Isa, Zabur disampaikan oleh Nabi Dawud, Taurat disampaikan oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Itu masih yang asli. Itu sama isinya, menyuruh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Itu yang pertama Kemudian yang kedua, menghargai amal soleh, menghargai amal soleh. Ini salah satu ciri Islam membangun masyarakat yang soleh adalah menghargai amal soleh. Jadi kita ini kan menurut ilmu
PPKN dulu mungkin masih ingat, harus menghargai karya orang lain. Nah, ini dalam Islam menghargai amal soleh. Ya, ada sebuah ayat yang berkaitan dengan hal ini seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 3 ya. Ayat berapa? Ayat 30 ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, ya, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Ya, seperti itu. Kemudian salah satu ciri bahwa Islam membangun masyarakat yang soleh, yang ketiga diantaranya adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan, melarang daripada perbuatan yang mungkar, yang jahat. Ya. Ini di dalam surat Al-Imran ayat 104 umpamanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini kan. Jadi hendaknya kita ini menjadi golongan umat ya yang suka mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga melarang daripada perbuatan yang mungkar. Itulah orang-orang yang berbahagia. Di dalam surat Al-Imran ayat 11, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, itu ya. Kamu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di dalam surat Al-Imran ayat 110. Ada juga di dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mau tidak mau, karena kita ini sebagaimana di awal-awal kita sudah mengetahui bahwa fa'alhamaha fujura wa taqwaha, yang manusia itu berpotensi baik dan berpotensi jahat. Nah, ketika jahat maka saring amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ternyata siapa yang mau menerima hasil perbuatannya yang mungkar, maka ketika seorang berbuat mungkar, maka kejelekan yang nanti sebagai konsekuensinya akan menimpa daripada dirinya, keluarga, atau termasuk juga lingkungannya. Pasti semuanya tidak mau, hanya kemudian karena ada godaan setan, kemudian ada potensi dirinya untuk berbuat jahat, maka perlu adanya nahi mungkar di sini. Dan kemudian dimotivasi untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Begitu, ya. Jadi mudah-mudahan ya, ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, juga ada orang yang ketika terkena godaan setan untuk melakukan kejahatan, kejelekan, pelanggaran, maka secepatnya mudah-mudahan diberikan kesadaran, karena ternyata itu pun adalah merupakan kebaikan untuk dirinya. Ya. Kemudian salah satu ciri bahwa Islam membangun masyarakat yang soleh diantaranya adalah yang keempat, ya, ini berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ya. Jihad di jalan Allah untuk membela kebenaran, ya, mengamankan dakwah, ya, kemudian mencegah fitnah, menghalau penyerang, memberi pelajaran terhadap kaum lemah, tertindas, merupakan prinsip Islam yang seorang muslim tidak boleh mengingkarinya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh tidak tahu mengenai kedudukan dan keutamaannya, serta tidak boleh tidak tahu tentang apa yang dipersiapkan Allah untuk kaum mujahidin, apalagi mengenai perintah syar'inya, ya, perintah syar'inya, perintah agamanya. Ya, ini bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 38 sampai 39, ya. Jadi, hai orang-orang yang beriman, katanya, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang, ya, pada jalan Allah, ternyata kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, ya.
atsaqaltum ilal ardi. Kamu merasa berat ingin tetap tinggal di tempatmu, begitu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, ya. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit, ya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ya, ini dia ayat selanjutnya yang kita pahami bahwa jika kita tidak mau untuk berjihad ya fisabilillah, maka kematian pun akan tetap menyambut dirinya dan kemudian Allah mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dan tidak ada yang sanggup untuk menyakitinya. Wala tadurruhu syai'a. Itulah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian memang kita jangan sampai menempatkan prinsip-prinsip jihad fisabilillah ini di dalam tempat yang tidak relevan dengan situasi-situasi. Maka harus dikomunikasikan, harus dimusyawarahkan lagi dengan para pemimpin muslim atau juga dengan para tokoh bagaimana baiknya. Hanya inilah diantara ketika manusia tidak mau berjihad, konsekuensinya seperti itu tadi. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 75 juga ini kaitan tentang jihad fisabilillah. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 190 sampai 193 ya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 71, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Hai orang-orang yang beriman, siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran baik secara berkelompok-kelompok subatin awing firu jami'an atau majulah jami'an secara bersama-sama ya, seperti itu. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini berkaitan juga dengan dengan jihad fi sabilillah. Hanya barangkali kita sebagai pelajar maka berjihad layaknya sebagai pelajar, yaitu dengan giat belajar sebagai mahasiswa, dengan giat belajar, dengan giat mengabdikan diri kepada masyarakat yang membutuhkan, ya, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar mereka bisa hidup dengan damai, bisa hidup dengan tentram, bisa hidup dengan kecukupan, ya, dan tentunya bisa hidup di atas naungan sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kemudian inilah yang diharapkan daripada tujuan agama Islam itu membentuk manusia, membentuk individu, membentuk keluarga, dan sekarang ini kalau dalam kehidupan yang lebih luas lagi adalah membentuk masyarakat yang soleh, ya, yang beres, yang damai, yang tentram, yang baik, ya, macam-macam ini prinsip kesolehan, ya, prinsip kesolehan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik bagi orang, ya, bagi orang lain, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan pertemuan kali ini sekalipun sedikit mudah-mudahan bisa diserap, dan ayat-ayat yang tidak dibacakan mudah-mudahan bisa dikupas masing-masing, bisa digali lagi, dan kemudian kita bisa bersama-sama mengimplementasikan tujuan agama Islam ini adalah membentuk masyarakat yang soleh, ya, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Syukran katsiran bihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.